Mungkin kamu kayak punya trauma atau apa sampai kayak gue nikah pun nggak harus gitu loh. Kalau gue nggak punya anak, itu nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Orang yang cocok sama Aurel tuh harus pengusaha. Hai guys, sekarang saat menjalani aktivitas kita harus selalu memenuhi kebutuhan new normal seperti ini masker kain, ada juga hand sanitizer. Nah, kalau aku saranin kalian beli di Tokopedia karena lengkap banget. Nah, ini aku belinya juga di Tokopedia guys. Kalian tinggal cek di link info di bawah. Hai Mochi! Aku bisa yang lagi makeup nih, terus tiba-tiba kayak sepatu aku miring, geserin dong, kalau nggak aku nggak tenang gitu. Nah, terinspirasinya tuh dari apa punya tas kecil ini? Ini buat apa gitu maksudnya? Boleh nggak aku ngeliat maksudnya cara penataan baju kamu? Boleh. Gitu. Nah kalau baju aku masih ngasal ya. Kenapa ngasal? Karena ditutup, jadi nggak kelihatan sama mata aku gitu loh. Ya gini aja gitu. Cuma enggak, ini rapi. Kalau aku masa sih rapi? Ini gimana aku sih udah kalian rapi tahu banget. kan kamar gue berantakan banget. Nanti tenang aja guys, karena nanti akan jadi rapi kok. Tuh. Enggak berantakan sama sekali, Prilly. Ini kayak malah ke toko baju. Aku pernah ke salah satu toko baju, mereka naruh baju kayak gitu. Dia naruh kayak Oh ini gitu. apik juga nih aku nih. Banget tuh, lihat dong. Bando-bando. Kok aku kayak udah gede-gede. Nggak bisa, jadi aku. Jadi sekarang aku lagi melatih untuk Please kamu belajar sama aku berarti. jadi kita saling melengkapi. Kamu belajar dari aku dari yang plusnya tuh banyak. Oke, banyak Tuh, ya plusnya karena kelakuan aku bikin kamu shock terus kan. Banget. Nah ini juga salah nih naruhnya, ini di sini tempatnya. Tuh, jadi Ini aku biasanya gara-gara Siti. pasti Siti. Kunciran-kunciran di sebelah sini. Jadi kalau mau naruh-naruh kunciran di sini, jadi karet tuh nggak akan hilang. Ini rapi banget. Terus ini yang bentuknya Mutiara, begini, mutiara, kondangan-kondangan di sini. Terus yang modelnya gini-gini di sini. Aku sama bagus. Jemputnya tuh. Seret tuh, rapi banget kan. Ya ampun, baris dia. Kayak berbaris gitu loh, kayak beda banget. Kalau aku kayak udah blok. Ini tadinya baris loh, tapi ini pasti Siti. dibuka-bukain sama Siti. sama siapa, dibersih-bersihin kan Siti, pasti. Siti. Ya udah Siti, udah yang salah Siti udah. Aku amazed sih, aku harus belajar jadi kayak Prilly. Cuman aku kayak nggak akan separah kamu sih, sampai yang kayak berbaris. Aku Mungkin jadi lebih rapi. Sebenarnya ngeliat berantakan juga ini sih gemes gitu, tapi Gemes kan? kalau kamarku udah nggak bisa diapa-apain sih. Aku udah tahu karena emang parah. Dan kalau mau bikin lemari pun tuh lama lagi. pasti lama ini jalan. Ini apa? Baju-baju semua. Ini baju-baju semua tuh. Ini baju-baju yang kayak jaket-jaket buat keluar segala negeri macem. atau mau acara-acara kan. Iya, tuh ini juga tuh. Dan dia tuh maksudnya kayak tertata gitu loh. Kalau jeans, gini-gini, celana. Oh ini celana semua jeans di atas. Aku tau banget dia pesannya kayak bener-bener kayak kalau ngambil celana kayak pelan terus ditaruh. Iya, kayaknya aku bakal berantakan deh. Siti tolong ambilin daripada berantakan. Nah ini juga agak berantakan. kan? Ini berantakan banget sih. Segini berantakan. Kan bener kan kataku, berarti kalau putih-putih. Iya sih. Tapi ada yang campuran juga tuh. Ya udah itu doang, ya Allah. Ini berantakan menurut aku. Ini kayak baju-baju olahraga di sini semua. Rapi Ini baju banget olahraga di sini semua gitu. Jadi kalau nyari tuh gampang. Please gitu. banget, aku kalau punya kayak gini walk-in closet pasti harus bener-bener Harus keren. rapi. Kamu harus komit sih. Aku bisa rapi, cuma kalau sekarang nggak bisa. Nah, ini Karena aja udah- anting yang silver semua. Jadi kalau nyari yang anting silver di sini, kalau yang gold di sini. Jadi nggak boleh kecampur. Aku tuh nggak pernah mau. Nih tadi habis make upin kamu ya. Ada apapun di meja nggak pernah mau. Jadi yang ada tuh cuma pajangan Paris sama ini. Ini toples isinya cotton bud, kapas, sama kertas-kertas buat waxing. Ini taruh di sini. Aku Tapi nggak- enggak, memang kalau di sini jadi berantakan. Jadi Nah, akan iya. selalu kelihatan berantakan. Jadi memang harus ditaruh itu di laci-laci. Iya, jadi ini kayak skincare di sini. Iya, aku tahu jadi ini di sini. Iya, Jadi ini supaya di nggak sini. berantakan. Ini buat rambut-rambut di sini. Jadi kalau nyari rambut-rambut di sini. Catokan sisir di sini. Ya, nah, kalau aku juga kayak gitu di sini di kanan kiri juga sama. Iya, kayak gitu. Jadi benar-benar pokoknya harus bersih, rapi, benar-benar tertata gitu. Tapi aku kalau berkeluarga kamarnya kayak harus ekstra. Kayaknya aku harus datang ke rumah kamu, aku bantuin rapihin deh. Ide Aku bagus kadang sih. kayak Dan aku makanya nih ya, aku harus nyari pasangan yang harus bisa mampu tahan sama kelakuan gue gini. Karena Oke, kan sini. cowok kan biasa Sebentar, berantakan, gue nggak bisa banget deh. Kesini. Kamu kan aku tadi ngobrol sama Prilly. Yes. Maksudnya, mungkin kamu kayak punya trauma atau apa sampai kayak gue nikah pun nggak harus gitu loh. Bukan sih, karena aku tuh banyak dicurhatin sama orang. Sama sih, aku juga kadang tuh Iya kalau kan? curhat ke aku, dan aku tipe kalah pinter banget buat kayak ngasih kayak kamu ini advice tuh bagus banget, tapi di diriku sendiri aku nggak begitu. Nah, aku di diri aku sendiri gitu, dan Oh, aku itu ngelihat kayak pernikahan itu nggak gampang menurut aku. Jadi kayak aku tuh nggak pernah yang mikir gampang gitu ya. Udah gue udah cinta sama dia, gue nikah, enggak. Aku tuh kamu pikirnya bayanginnya jauh banget.
makin sampai 10 tahun 20 tahun ke depan. Kayak ada hal kecil yang mengganggu aja, menurut aku itu akan bisa jadi pertengkaran di pernikahan. Bahkan aku kalau pacaran, aku sempet, misalnya aku ngetes pacar aku nih, kalau kali kita punya anak, anaknya mau kamu sekolahin di mana? Misalnya dia jawab aku maunya di sekolah Islam, terus nanti dia jawab international school, itu aja udah beda, nanti berantem. Nah itu aku tuh mikir panjang banget. Tapi kamu mau mengalah nggak anaknya? Apa emang kalau gue maunya sekolah Islam ya harus Islam, gue nggak mau tahu gitu nggak? Iya. Oh ya kan, dia maksudnya karena dia anaknya kalau udah ini Karena harus. karena aku terencana gitu loh, kayak aku terencana banget, dan aku tuh setiap keputusan aku punya rasionalisasinya. Nah, orang cowok berantemin aku susah karena aku akan tanya, what is your rationalization? Misalnya gini, kamu nggak boleh pakai baju itu, alasannya apa? Karena terlalu seksi. Aku nggak suka gitu. Ya tapi aku suka, tapi terlalu seksi. Enggak, menurut aku nggak seksi. Iya. Jadi bakalan susah dia cowok tuh apa ya namanya, kritis. Jadi kayak harus ya ini mau gue harus begini. nggak bisa. Jadi cowok itu kalau mau ngelarang aku, kalau mau matahin prinsip atau perspektif aku, dia harus kasih aku rasionalisasi yang lebih kuat. Nah, aku udah Karena tahu. menurut aku kayak kalau lo ngelarang gue atau ngerubah prinsip atau perspektif gue berdasarkan ego lo doang, itu menurut aku nggak adil. Harus dengan rasionalisasi yang jelas. Kita ngerjain tugas kampus aja selalu ada rasionalisasinya, apalagi relationship. Jadi berarti maksudnya memang orangnya tuh sepanjang dan sedalam itu dalam hubungan. Terus Iya. buat kalau pernikahan. Habit, kebiasaan. Nah kadang kita aja kan suka risih sama kebiasaan pacar kita, apalagi nanti suami tiap hari loh. Dan dia tadi bilang kalau gue nggak punya anak itu nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa, karena Dia gini, kayak aku tadi sampai kayak hah ayo dong please, kayak serius pernah ngomong enggak, karena gini, terpikir gitu. kita tuh nggak pernah tahu rencana Tuhan apa gitu kan. Dan aku juga sering dicurhatin sama teman-temanku atau ibu-ibu rumah tangga yang percaya sama aku. Dia curhat misalnya dia kayak punya anaknya lama atau kayak gimana gitu, aku sering dicurhatin. Nah salahnya adalah tujuan nikahnya cuma karena pengen punya anak doang. Menurut aku itu menurut aku bukan salah ya, tapi kurang tepat atau kurang sesuai sama prinsip hidup aku gitu. Setiap orang punya prinsip yang beda-beda ya. Nah kalau lo mau nikah sama gue itu bukan karena lo pengen gue hamil doang, tapi karena lo pengen ngabisin waktu lo sama gue gitu. Jadi kalau misalnya nanti aku di satu pernikahan terus tiba-tiba nggak punya anak atau punya anak yang lama, nah jangan sampai itu jadi bahan untuk bertengkar. Ini kan kita udah komit untuk hidup bareng-bareng. Kalau emang Tuhan nggak ngasih kita anak, kita harus bisa tetap happy with or without kids. Gitu. Dia bener-bener wow sih. Terus pernah nggak kayak kepikir kalau misalnya gue punya keluarga, gue punya suami, duit kita tuh ya udah masing-masing, atau mungkin pernah nggak mikir kayak Split bill, aku gitu. dari pacaran pun kamu tipe kalau dari dulu memang selalu split bill? Kalau pacaran pasti kan dia pasti bayarin. Biasanya Cuma nggak cowok pasti kayak nggak mau kelihatan rendah banget, Iya. pasti dia kayak gue bayarin deh. Tapi aku selalu gantian sih, aku nggak mungkin. Iya kan, iya sama aku juga kayak Uh-uh. ganti-gantian ya. Dan kalau aku nanti rumah tangga pun ya, tabungan aku, tabungan dia, dan kita punya tabungan Iya, masing-masing. masing-masing. Jadi kita kayak punya 3 rekening gitu. Ini tabungan gue yang nggak bisa lu ganggu, dan dia juga punya. Iya, dan gue nggak akan ganggu tabungan lo juga, dan ada tabungan bersama yang untuk kita hidup masing-masing. Karena menurut aku, kalau kita nikah kan kita nggak mungkin keluarga kita doang. Aku masih punya tanggung jawab sama keluarga aku. Apalagi kalau cowok pasti punya tanggung jawab sama keluarganya. Jangan sampai pernikahan itu membuat dia lupa sama tanggung jawab keluarganya. Betul, kan. aku setuju kalau itu. Jadi aku kayak, lo punya tabungan sendiri karena lo harus ngasih uang ke orang tua lo. Ya, terus aku lo harus juga- ngasih uang ke adik-adik lo gitu kan. Tapi Apalagi cowok. kalau keluarga banyak segala macem, Iya. keluarga aku juga gede banget. Aku punya adik, dan aku juga kemarin sempat kepikiran kalau misalnya aku punya dia dari tadi tuh kalau ngeliatin aku ngomong berkeluarga dia kayak Aduh pusing, karena masih muda banget. Emang iya? Terus iyalah lo dua-dua. Gila, gue 24 tahun depan, gue 5. aku merasa umur 25 kalau aku udah nikah di umur 25 tuh aku ngerasa gagal jadi wanita. Gila. Aku kalau dia aku gitu ya, karena aku pengennya nikah memang muda. Ya nggak apa-apa sih, tapi aku tahun depan 25 for your information. Gila aja. Ya kamu nggak apa-apa kalau kamu. Ya kamu nggak apa-apa ya, kamu ngerti kan kalau aku kan. Terus kalau kamu gimana? Ya aku juga mikirnya gitu, kayak misalnya duit masing-masing punya duit. Kalau misalnya kita dapat kerjaan bareng, ya udah duitnya taruh di situ, yang berdua, ditaruh gitu yang kan. berdua, nggak yang maksudnya kita punya tanggung jawab yang masing-masing. Maksudnya kalau dia mau beli sesuatu pakai duit, ya udah silakan. Ya aku mau beli juga, karena banyak banget kan rumah tangga kan beda-beda. Ada juga yang kayak kalau misalnya gue nikah sama lu, ya duitnya semua yang nih ya gue harus tahu duit lo berapa. Nah itu aku nggak perlu sih menurut aku. Iya kan? Karena kita meminimalisir pertengkaran yang nggak perlu itu tadi. Karena gini, jangan sampai misalnya tiba-tiba kita punya tabungan yang lebih banyak, terus dia tahu tabungan kita berapa, jangan sampai dia merasa insecure sama diri dia. Kan itu yang harus kita cegah, apalagi kita kerja dari kita muda kan. Iya benar. Dan aku kan nggak pernah mau yang pokoknya gue harus dapat pasangan
perempuan yang kaya, yang ini. Aku nggak pernah. Sama aku juga, aku harus yang pekerja. Iya, yang penting bekerja keras aja, dan aku nggak akan maksain si cowok itu punya penghasilan yang sama aku. Jadi kita nggak perlu lah tahu dapur masing-masing. Yang penting kebutuhan berdua kita tahu. Kita punya tabungan berdua udah sekian ya. Dia nggak perlu tahu rekening pribadi aku, nggak perlu. Kita mau bikin rumah berdua, oh ya pakai duit yang ini aja. Iya. Ada juga yang kalau misalnya ini amit-amit ya, amit-amit kan namanya kita pengennya sampai tua, sampai terusnya sama dia gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada hal yang tidak diinginkan, misalnya pisah atau apa, kita juga jadi punya. Kan sekarang kalau kita bergantung sama suami segalanya, exactly, we never know. Iya kan, kita kan nggak tahu misalnya tiba-tiba besok amit-amit misalnya pisah atau apa, terus kita yang kayak gue nggak punya apa-apa. Jadi karena banyak banget orang yang kayak, kalau gitu sih mikirnya Rel, harusnya kan kalau misalnya suami, ya lo harus tahu dong laki lo duit lo gitu. Ya aku bilang kayak karena kalau aku ya, moto hidup aku prepare for the worst. Iya benar. Memang kita jangan sampai ngarepin yang buruk-buruk. Harus punya backup juga nih kalau emang terjadi kenapa-napa. Jangan sampai gue lepas terus gue kayak. Ya contohnya aja deh corona, kan gak ada yang tahu kita bakalan menghadapi corona ini. Coba kalau aku nggak prepare for the worst, aku bisa nggak makan, nggak sih, mau ngapain lagi, dan nggak tahu. Karena aku prepare for the worst, jadinya aku udah menyiapkan dana darurat. Jadi di hidup aku itu udah pasti ada dana darurat. Jadi apapun yang terjadi, gue punya nih dana darurat. Misalnya ada sakit atau harus ke dokter, harus tiba-tiba rumah rusak harus dibenerin sampai berapa ratus juta, udah ada darurat gitu. Jadi aku tuh benar-benar terprepare banget. Jadi semuanya serba terencana. Oh, sama orang kan sering kayak gila ya. Aku sering baca banget di komen YouTube atau bahkan teman-teman aku suka yang ngomong, yang nikahin lo harus cowok yang kayak gimana ya? Itu terlalu sering banget. Aku kayak nggak harus cowok yang gimana, yang biasa aja. Justru kalau nikahin aku lebih hemat. Kenapa aku bisa bilang lebih hemat? Kalau aku ulang tahun, dia udah nggak perlu lagi beliin aku tas sama sepatu, aku udah punya. Dia udah nggak perlu lagi beliin aku jam tangan, aku udah punya. Jadi udah nggak perlu lagi dia tuh kayak harus yang bagaimana, makanya karena aku udah punya semuanya dari hasil keringat aku sendiri. Jadi kalau yang jadi suami aku nggak perlu membahagiakan aku dari sisi materi, karena materi menurut aku udah nggak perlu. Aku udah alhamdulillah udah bisa cari sendiri. Malah aku bilang malah lebih hemat suami yang nikahin gue, nggak perlu beliin gue tas, nggak perlu beliin gue baju, gue juga nggak minta-minta. Aku bukan tipe orang yang minta sama orang pacar tuh, nggak pernah. Jadi malah lebih hemat gak sih? Apalagi aku makan begitu-begitu doang, kasih gado-gado aja aku seneng gitu. Tapi orang kadang suka underestimate cewek kayak kita yang kayak aku makannya malah kadang suka makan taichan di pinggir jalan, nasi goreng tek-tek sama sampai kadang warkop sampai kadang itu enak banget. Aku justru pernah deket sama cowok dan dia kayak, Rel, gue bingung deh, kira-kira kalau gue ngajak lo makan, lo mau makan di restoran apa ya? Ya lo mau ngajakin gue makan taichan, mau makan, dulu kan di Senayan mau makan kayak gitu ya ayo, gue bukan tipikal yang kayak jijik makan gini. Iya enggak, dan malah kadang aku kalau pacaran sukanya di rumah, lebih hemat lagi, nggak keluar duit makan, nggak keluar duit nonton. Aku anaknya rumah banget, aku lebih suka pacaran di rumah, nonton, makan, kalau bisa beli aja semua makanan, udah jebret. Gak perlu lah ke mall, ke yang gimana-gimana, males. Makanya salah banget buat orang yang kayak ngasih standarisasi ke kita. Misalnya gini, orang yang cocok sama Aurel tuh harus pengusaha. Itu iya kan? Apalagi aku, lo tuh gak cocok deh Pril kayaknya sama orang yang seumuran. Lo tuh harus sama yang lebih tua, harus sama pengusaha mana. Aku kayak enggak harus. Dan aku juga gak pernah matokin kayak gue harus dapet anak orang kaya, gue harus dapet. Itu enggak. Aku sama yang gimana pun asalkan dia maksudnya berusaha mau bekerja, dia nggak males, aku mau. Ya aku yang penting dia bekerja keras dan dia cinta sama orang tuanya. Bener. Dan dia cinta sama aku. Udah itu aja udah cukup. Karena kalau dia cinta sama aku, dia nggak bakalan macem-macem juga. See our worth. Dia ngelihat kayak value di dalam diri kita. Mungkin kita emang gak secantik cewek-cewek di luar sana gitu kan. Tapi kita punya nilai sendiri yang kita punya. Nah itu yang harus cowok lihat. Jadi dia nggak akan selingkuh, nggak akan cari yang gimana-gimana. Ya kalau misalnya ngeliat-ngeliat ya orang punya mata yang mulai jelalatan ya udahlah. Iya udah, tapi nggak akan ngelakuin jauh lebih dari itu gitu. Itu. Oh gila, relationship lesson. Dia hebat banget sih. Oke guys, thank you buat Prilly waktunya, udah boleh main ke rumahnya. Sama-sama loh. Ini jadi kita kayak relationship lesson by Prilly Latukonsina yang masih single kan. Yang mau nikah umur 30 tahun. Ada tuh aku masih kayak Berarti kamu duluan. Udah pasti ya? Insyaallah. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa ke channel Prilly juga karena dia habis make upin aku. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Sampai ketemu lagi, dah.